bangga dengan Islam. Harus bangga dengan agama Islam. Terutama kita nih Pak, dengan muda-muda nih, si bajang-bajang ndak teilak-ilak menampakkan ciri khas Islam. Karena di zaman kita sekarang ini hampir-hampir syariat kita ini luntur, tergerus. Akhirnya muncul syariatnya orang-orang kafir itu yang diikuti. Saya yakin karena kita mayoritas di Indonesia ini yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak menyambut tahun baru, itu pasti umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam mayoritas. Padahal saya ingin acara ini, mereka orang-orang Nasrani ini. Akhirnya kita minder dengan syariat kita sendiri. Umat Islam ini hanya punya 3 hari kebesaran: hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Jumat. Itu saja hari kebesarannya. Namun ternyata tidak merasa cukup umat Islam ini. Akhirnya milu-miluan. Makanya benar apa kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhala juhra dabbin la taba'tum. Pasti kalian akan mengikuti cara-cara, langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta, setapak demi setapak. Bahkan sampai mereka masuk ke satu lubang yang pengap, satu lubang yang tidak ada ujungnya, pintunya cuma satu, dia narak jendela, bahkan mati itu, kepanasan di lubang ini, pasti kalian akan mengikuti. Sahabat bertanya, al Yahudi wal Nasara ya Rasulullah, apakah si maksud demikian dengan Yahudi atau Nasrani ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, faman, siapa lagi katanya. Maka lihat sekarang bagaimana umat Islam, terutama para pemuda-pemuda yang jauh dari agamanya, lebih senang dengan cara-cara hidupnya orang-orang non-muslim ini. Perayaan-perayaan non-muslim ini lebih senang mereka. Hura-hura seperti ini. Malah dengan si rajin taman masjid, hati-hati teroris ini Pak. Dengan si rajin di masjid dicurigai ini teroris ini Pak. Hati-hati. Subhanallah. Kebalik makanya zaman sekarang. Lihat ikhwan azanillahu wa iyyakum. Mungkin ini pernah saya sebut bagaimana seseorang harus bangga dengan Islam. Mungkin pernah saya sebut ceritanya, yaitu Hakam bin Hizam, paman dari Khadijah radhiyallahu anha. Jalan di kota Madinah, dia mendapati bajunya Badan, salah satu raja Yaman. Karena Yaman itu gelar-gelar rajanya itu Badan. Diyadan, bukan Badan, Diyadan gelarnya. Ada pakaiannya Diyadan itu dijual, dipajang di tempat umum, di toko, dijual. Dilihat oleh Hakam bin Hizam, apa kata? Pira aja nih kelambi ini kan? Oh sekian kata. Dibayar sama beliau. Dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelambi ini dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipakai berkhutbah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu kelambinya orang kafir itu. Dihadiahkan sama beliau. Dipakai khutbah. Setelah dia berkhutbah, diberikan kelambi itu kepada Usamah bin Zaid, anak seorang budaknya Nabi. Zaid bapaknya budak, namun dimerdekakan oleh Nabi SAW. Terus ini anak budak hitam, karena bapaknya hitam, ibunya budak lagi. Barokah Habasyah nama ibunya, dengan Habasyah, dengan Ethiopia. Saking senangnya seorang Usamah ini dikasih bajunya Raja Yaman, Diyadan ini. Dia lari sana kemari, berjorak-jorak bareng babi-babi asli lainnya dengan kebanggaan memakai pakaian Raja Yaman. Dilihat dia sama Hakam bin Hizam, yo maka tentang ngadu kelambi ini yang kami. Padahal aku ngasih Rasulullah SAW. Apa kata Usamah bin Zaid? Bapak saya lebih mulia dari Raja Yaman itu. Bapak saya lebih mulia dari bapaknya Raja Yaman itu. Ibu saya lebih mulia daripada ibunya Raja Yaman itu. Lihat kebanggaan Islam. Padahal budak ini, sing rawas ini, anaknya budak, bapaknya budak, ibunya budak. Namun dia mengatakan saya lebih mulia dari Badan. Bapak saya lebih mulia dari bapaknya Diyadan ini. Ibu saya lebih mulia daripada ibunya Diyadan. Dengan Islam. Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Islam ini.
Inna dina indallahi Islam, salah satunya. Kemudian ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya minta agama selain agama Islam tidak diterima oleh Allah, bahkan di akhirat dia bagian dari orang yang merugi. Nah, jadi pelajarannya ini kita harus bangga dengan syariat kita. Kita harus bangga dengan Islam. Ketika Abdullah bin Hudzaifah dipaksa masuk Nasrani, bahkan setengah kerajaan yang diberikan, tetap Islam. Apapun resikonya, bahkan saya lebih suka mati. Nengke dengan Islam super misi terakhir. Lain dengan kerajaan terakhir. Kerajaan terakhir lain. Kekuasaan, nengke dia super minyak bimoli, apa kayak ada sekardus. Subhanallah. Makanya benar juga apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi dia muslim, sore harinya kafir. Sore hari mukmin, pagi harinya kafir. Apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kata Nabi. Mereka menjual agamanya dengan perkara-perkara murah dari urusan dunia ini.